Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy Monday buat teman-teman semuanya. Semoga Anda menjalani aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Walaupun kita ngelihat crypto bubbles ya per hari ini udah pada rontok teman-teman ya. I mean kalau kita lihat dari segi market, ya everything's red. And Bitcoin begitu masuk New York session juga langsung kena selling pressure ya, kena ulti Zeus nih kalau kata orang ya, langsung gacor dibantai market. Akhirnya kita ngelihat Bitcoin dominance juga yang technically masih back and forth, tapi ada kecenderungan dia naik sih. Apalagi kalau kita lihat daily close kayak gini gitu kan, kita bisa bilang ya dia successfully creating higher high by close candle daily, dan by the time ini terjadi artinya ya ini di lower time frame begini pun masih bisa naik lagi dia ya. Ini adalah satu bentuk, menurut saya satu bentuk fear yang harus diciptakan sih oleh market. Kalau kalian ingat ya, dari Fear and Greed Index waktu seminggu lalu tuh kita sempat netral guys ya. Tuh saya ingat banget kita sempat ada satu momen dia netral, tapi kalau kita lihat di sini kan dia udah back to greed nih. Kalau Bitcoin closing 92.000 aja, besok probably udah balik ke either netral atau udah masuk ke area-area fear. Ya, ini adalah satu bentuk yang saya rasa memang diperlukan. And here's the good news teman-teman. Ini terjadi sekitar 1 minggu, tepat 7 hari sebelum Donald Trump dilantik ya sebagai presiden. And I think that's gonna be very very interesting ya to watch the market atau volatilitas market pada saat dia nanti dilantik, karena I think before inflation report juga di hari Rabu dengan dia turun kayak begini, apalagi nanti kalau misalkan after ada inflation report dia ternyata lebih rendah lagi gitu kan, 90.000 misalnya tembus untuk Bitcoin, and then alts rata-rata under pressure. Guess what teman-teman, berarti market ya secara keseluruhan untuk mereka para holders altcoins bakal dalam keadaan frustrated, stressful, frustrated, fear, kehilangan uang mereka dan lain-lain gitu kan. Ini bakal menciptakan satu bentuk katalis yang saya pikir memang diharuskan terjadi dulu before kita ngelihat market bisa start rally. Coba deh teman-teman, ini before kita ngomongin lebih lanjut lah ya soal marketnya. Ini kalau kita lihat Bitcoin sih sekarang lagi coba untuk recover nih. Cuman biar gimana pun kita ngelihat ini lower low udah valid terbentuk, at least di lower time frame. Ya artinya kalau misalkan dia nggak bisa claim dot merah, ini selling pressure masih bisa berlanjut. Gitu aja sih kalau saya ngelihatnya ya untuk si Bitcoin. So if we take a look on Solana for example, pada saat tahun 2020 ini saya pengen remind ke teman-teman bahwa before kita benar-benar ngelihat Solana bisa rally ya dari sekitar $1 ke $48 pada saat itu, which is itu 48x ya. Itu ada selling pressure dulu terjadi, dan ini berlangsung sepanjang Bitcoin masih cenderung naik. Jadi kalau kita lihat nih, kita pakai new price scale for Bitcoin, as you can see teman-teman sekalian at that time ya, tuh Bitcoinnya bisa naik dan Solana bisa turun. Tapi sebelum itu terjadi, coba lihat ada momen dimana Bitcoinnya turun. Jadi Bitcoinnya turun yang menyebabkan akhirnya altcoins itu mengalami kita bisa bilang kayak semacam local top ya, membentuk local top and then start having correction and terus deh dia ya di saat marketnya malah beralihnya ke Bitcoin gitu, sementara altcoinsnya malah under pressure. Sebenarnya kalau kita lihat di kondisi sekarang, apakah ini adalah situasi serupa gitu ya? Kita balikin lagi Bitcoinnya dulu dan kamu cek ya dari chartnya ya, saat ini kita bergerak bareng-bareng kok ya. Artinya apa? Altsnya turun, Bitcoinnya juga turun. Nah nanti at certain point kalau misalkan ternyata Bitcoinnya start growing, tapi altsnya malah tetap dalam keadaan turun, nah ini adalah satu kondisi yang saya rasa bisa juga terjadi ya. Untuk apa? Untuk menyingkirkan paper hand ya, atau retailers yang mungkin sebelumnya terlalu FOMO, jadi mereka harus dipaksa untuk cut loss dulu atau mungkin close position mereka dulu before finally there you go ya, jebret, baru beneran ada reboundnya. Kalau buat saya prinsipnya teman-teman untuk saat ini ya pribadi, survival mode aja. Kamu hanya tinggal perlu survival mode aja, apalagi dengan kondisi yang merah begini gitu kan. Kalau misalkan per Bitcoin sekarang udah creating lower low, saya sih lagi berpikir ya, I think if we have a good opportunity for
sell shorting ya itu bisa digunakan sebagai sarana untuk kita menambah equity atau menambah capital bertujuan untuk sekaligus menghedge ya dari posisi spot yang mungkin sekarang dalam keadaan underwater atau floating minus ya buat teman-teman yang mungkin lagi pada nge-keep barang dan lain-lain ya this is gonna be the opportunity untuk sebetulnya kita di saat yang bersamaan bisa average atau bisa nambah posisi atau bisa cicil beli lagi karena we're gonna have a very very good discount on current condition. Tapi guess what guys, kalau kalian cek others ya, ini nggak lebih rendah daripada posisi kita di tanggal 20 Desember sih actually. Kalau kalian lihat di situ kita sempat dapat 295 billion, bahkan lowestnya itu adalah sekitar 288 billions kalau nggak salah. Dan sekarang baru 317 billions. Ya kalau saya personally sih mungkin saya nggak akan belanja di sini gitu kan, unless altcoins ya memang sampai di area yang membuat saya tertarik banget untuk saya pertimbangkan nambah lagi gitu. Yaitu idea secara keseluruhan ya untuk spotnya teman-teman. But for now, dengan kondisi yang saat ini sedang memerah, prinsip saya sederhana, always follow the trend, always follow the structure. Selama kita belum melihat ada structure yang bullish, well, we just gonna have to wait until structure-nya shifting balik ke bullish, baru tradingnya enak, kita follow the trend. Meanwhile, buat teman-teman yang investing, ini juga opportunity. Kalau misalkan kalian mampu ya, istilahnya melakukan research secara fundamental, idea secara keseluruhan dari aset tersebut, kira-kira naratif yang dimainkan seperti apa, kemudian tokenomics dan sentimen, serta Anda bisa research sampai ke Twitter account, bla 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 ya, dan lain-lain. Ya, I mean, when we have a discount, itu artinya waktunya untuk teman-teman belanja gitu. Kalau misalkan kemarin waktu lagi naik terus kalian malah beli, nah ini kan kadang-kadang yang sering terjadi nih ya teman-teman. Bukan kadang-kadang lagi sih, tapi kayak almost every time gitu. Jadi akhirnya orang-orang begitu dia posisinya kayak turun begini ya, yang terjadi bukannya mereka punya hasrat atau dorongan untuk memanfaatkan diskon yang ada. Kalau memang dia ngelihat secara opportunity bahwa masih ada kemungkinan untuk market kembali rebound, alhasil apa? Yang dipertimbangkan malah, ini turun ya, malah fear, malah takut belanja, malah akhirnya kecenderungan ya avoid the market. Dan banyak orang malah ninggalin market ketika kondisi kayak begini terjadi. Jadi they don't like it, so they fear and then they leave the market. Tapi begitu nanti naik nih, katakanlah balik lagi naik rata-rata 70-80%, ada yang 100%, ada yang lebih ratusan persen, dia tertarik lagi. Nah, itu selalu terjadi siklusnya teman-teman sekalian ya. So for now, someone asking ya di section kolom komen, sebenarnya di video yang ini sih, Mudeng Celestia ya, banyak yang nanya Fartcoin sama si Zerebro. Saya nggak tahu apa reasonnya, tapi probably mereka nyangkut, atau mungkin ada ketertarikan buat ngebeli, ya saya nggak tahu teman-teman, tapi saya akan coba untuk sesegera mungkin ya ngebahas ini dengan secara subjektif mungkin ya, jadi tidak memperhatikan kayak misalkan contoh perasaan teman-teman gitu kan, kayak aduh gue pengen banget nih ngelihat misalkan dibahas tapi tujuannya adalah untuk bantu kalian lebih yakin gitu dalam nge-hold gitu. Nah ini artinya saya nge-bias teman-teman, dan nge-biasnya lebih kepada teman-teman punya positioning gitu kan, dan itu yang saya hindari ya. Jadi saya coba untuk seobjektif mungkin, and then you decide based on your own preference atau analysis, dan mungkin kita bisa compare analisis kira-kira begitu ya. Dan salah satu lagi nanti yang saya mungkin akan update adalah Arbitrum ya. Ini simply karena the first comment di previous video ya nggak request apa-apa gitu, dia cuma bilang pertamax gitu kan. Jadi ya it's fine gitu ya teman-teman sekalian. So we're gonna take a look on Zerebro dulu. Jadi gimana nih posisinya Zerebro? To be honest guys ya, waktu saya tadi ngecek Zerebro, ngelihat dari open interest, kemudian dia punya kalau kita lihat price movement ya dalam 24 jam terakhir, Zerebro itu top 3 selling pressure terbesar teman-teman untuk saat ini. Dan kalau kalian lihat ini open interestnya naik terus. Artinya apa tuh ya? Kalau kamu lihat open interestnya naik di saat Zerebro atau di saat harganya lagi dalam keadaan turun, itu artinya yang new sell short open, lihat banyak banget ya. Everybody selling. Meanwhile kalau kita lihat funding rate-nya kan ini plus nih 0,04% gitu kan. Ini berarti orang-orang lagi pada ngelong. Ya, mereka pada berspekulasi mengharapkan Zerebro segera create bottom somewhere around this range gitu. Jadi areanya kalau kita lihat ya, where-nya teman-teman sekalian, ya technically di sini emang terdapat semacam satu bentuk
area atau level di mana dia memulai segalanya tuh dari situ. Ya kan, dia rally, dia rebound, dia konsolidasi, and then sempat create higher high. But then, boom ya, turun terus. Selama berapa hari ini ya? Bayangin, 10 hari berturut-turut Cerebro having selling pressure, closing setiap hari dalam keadaan lower low. Ya, seketika kalau misalkan teman-teman mungkin ngelihat kondisi udah begini, Anda mungkin akan pakai berbagai tools termasuk indicator, dan Anda akan lihat bahwa ya rata-rata pasti nunjukin dia udah oversold gitu kan. Ini oversold, di sini bukan oversold sih, ini masih high volume banget selling pressure-nya gitu ya. Ini bukan oversold. Nah, kalau dari RSI udah masuk ke range 36, tapi oversold-nya kan di 30. Jadi secara indeks belum gitu. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, all the selling pressure yang terjadi pada saat ini di Cerebro bisa dibilang sebagai pertanda bahwa there's not enough demand. Ya, there's not enough demand. Everybody selling, ada new ya, open position futures market di sell short, dan mungkin spotnya juga probably outflow gitu. Saya belum ngecek sih, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi spot ya, saya coba untuk cari token Cerebro, dan here we go teman-teman ya. Total dalam 7 hari terakhir itu net inflow-nya minus 2,68 juta dolar. 24 jam terakhir itu 778 ribu dolar. Ya, ini berarti kalau kita lihat dari angka ini so far aja ya, udah hampir seperempatnya dari semingguan yang lalu. Dan 4 jam terakhir lagi turun. Cuma kalau net inflow sejam terakhir lagi masuk, ya kan? Jadi mungkin nanti kalau kita ngeliat kayak dari price action di time frame kecilnya, wah kesannya ada naik nih gitu. Istilahnya ada orang yang ngebeli gitu kan. Tapi apakah ini cukup? Nah, kalau misalkan saya terus terang nggak ngelakuin research lebih jauh soal Cerebro ya dari segi fundamental tokennya. Tapi teman-teman sekarang eranya gampang kok ya, tinggal buka chat GPT aja, habis itu kayak ketik apa sih naratifnya Cerebro, tolong jelaskan kepada saya secara sederhana kenapa token Cerebro menarik atau tidak menarik, apa keuntungan dan kelemahannya, apa tokenomicsnya, sentimennya saat ini seperti apa, dan lain-lain. Udah tuh chat GPT langsung tuh buatin kalian ya, ya, nggak perlu skill riset tingkat dunia ya, cukup kalian rajin-rajin aja ya, mengulik atau melakukan riset atau melakukan searching ya, itu pun bisa gitu. So, on Cerebro, technically saat ini kalau kita ngelihat selling pressure-nya aja ya, saya bisa kasih penilaian sederhana sekali teman-teman. Kamu lihat apa? Paling gampang, structure. Always focus on structure. Dan ini kalau misalnya kita anchored dengan VWAP ya, saya ambil dari the most lower high sebelumnya. Damn ya, saya pakai chartnya crypto jadi nggak bisa keluar sih. Kalau misalkan kita pakai chart yang exchanges baru bisa keluar karena di situ ada volume. Kalau misalkan nggak ada ya nggak bisa dipakai gitu, karena VWAP itu adalah volume weighted average price. Jadi kalau nggak ada volume nggak bisa gitu. So here's the problem ya, saya nggak bisa pakai VWAP. But kalau kita pakai dari sisi mungkin ya exponential moving average, take a look guys. Di sini ada saya penggunaan moving average ya untuk yang 21 dan 34. Kamu coba cek apa yang terjadi. Every time dia testing ke level EMA 21 ataupun 34 langsung kena rejection. Jadi kalau misalnya dia bisa rebound ya, testing ke level itu lagi, very likely we gonna see another rejection. That's all yang saya bisa katakan teman-teman untuk saat ini ketika ngelihat Cerebro ya. Nanti teman-teman nanya apakah ini area yang bagus untuk akumulasi? To be honest, menurut saya kurang data sih. Jadi kalau teman-teman ngebeli Cerebro dengan acuan ini ya, saya pikir lumayan riskan ya. Dan pertanyaannya adalah sanggup untuk cut loss nggak? Atau kalau misalkan kalian memang rencana mau beli, kalian akan menurut kalian ini naratifnya bagus nih, bakal jadi the next apa gitu. Ya artinya siap rugi aja gitu. Ya jadi kalau misalkan kalian mau taruh sebagian aset kalian mau belikan gitu ya siap rugi aja. Ya berapa kek gitu ya teman-teman sekalian. Misalnya dari 100 juta ya, dari total modal 100 juta, ya udah deh gue selipin di sini 1 juta gitu kan. Ya gue siap rugi 1 juta misalnya gitu. Atau ya misalnya 5 juta deh, 5 juta gitu ya kan. Kalau dia rungkat terus ya turun ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan 5 juta dia naik begini aja kan, dari bawah ke previous high aja dapat 178%, which means 5 juta jadi sekitar lebih kurangnya 14 jutaan something gitu kan. Ya 14 jutaan something. Ya oke gitu kan. Kalau kalian mau gitu. Ya itu paling pemanfaatan dari personality masing-masing. Cuma kalau saya
ngelihat kayak begini, lack of data, without research yang deep tentang fundamentalnya, of course saya nggak bisa ngasih decision gitu kan. Kalau buat saya pribadi gitu kayak, oh ini bagus ini token masa depan gitu kan. Misalnya TVL-nya apa-apa segala macam, functionnya begini-begini, sentimennya, kemudian juga kita ngelihat rumornya dan orang-orang yang ngebeli, orang-orang yang nge-backup di belakangnya siapa aja ya. Itu misalnya itu jadi pertimbangan. Tapi kalau saya nggak punya enough information terkait dengan hal itu dan saya hanya ngelihat dari price action, bagi saya cuma satu teman-teman. Kalaupun saya mau beli, minimal I'm gonna wait until Cerebro successfully take out previous high point dari time frame daily-nya dan closing dalam keadaan bullish ya. Nih paling simpelnya gini teman-teman ya. Saya sekalian ngajarin ke teman-teman sekalian. Coba deh perhatiin ya. Begitu dia creating lower low, right? Kita bisa ambil dong high point ini sebagai acuan kita. Ya, pokoknya dia kalau nggak close bullish, kita nggak akan lihat dia reverse. Oke, let's see teman-teman. Price keep going down. Oke, I'm gonna moving it down here. Ya, lebih kurangnya. And then price again creating lower low. Tapi di sini kan sempat nih. Wah, di fake out ya. Nah, ini kan bisa aja cuman ngambil apa? Fair value gap. Tuh, ambil fair value gap, di field week, abis itu dia turun. Dan closingnya intinya bearish gitu. Kalau closingnya di atas high point sebelumnya, atau open candle dari bear candle sebelumnya, that's fine. Tapi ini enggak, di bawahnya teman-teman. So, let's see. And then, dia creating again ya, another lower low, like this. Ya kan, ini like this teman-teman. Kita geser lagi, dia creating another lower low, ya kan. Kamu geser lagi teman-teman seperti itu. Nah, sekarang kita lihat aja ya, next-nya. Tuh, lower low, ya kan? Di sini high, next lagi, next lagi, sampai sekarang posisinya. Tuh. Jadi kalau kamu tandain nih, ini aja kamu tandain ya. Selama dia belum claim level tersebut, closing dalam keadaan bullish, very likely Cerebro akan meneruskan pelemahannya. Karena kalau kamu cek dari perspektif time frame kecilnya aja, itu udah ada gambaran tuh. Ya kan, udah ada gambaran lebih kurangnya seperti ini bahwa ya the selling pressure still continues. Ini dengan pemanfaatan hanya ngambil lower high-nya saja dari previous candle, itu kita udah bisa lihat bahwa ya ada good opportunity bukan untuk long, tapi untuk lebih kepada apa? Sell shorting ya, manfaatin internal OB, for example misalnya di range area ini. Nah, ya lebih kurangnya kayak gitu. Nah, itu jadi satu pertimbangan gitu untuk kalau kita ngelihat Cerebro saat ini. Nah, misalkan teman-teman benar-benar berencana untuk buying ya, Anda harus tunggu ya. Kalau saya pikir supaya dapat konfirmasi gitu. Pengennya kan kalau orang Indonesia gitu ya, pengennya dia beli tapi besoknya langsung naik gitu. Ya udah, tunggulah konfirmasi reversal, minimal dia ambil high point itu dan closing di daily. Itu ya patokannya teman-teman. So for now kita lanjut ke update berikutnya. Jadi Fartcoin, this one is I think ya one of a good example juga yang saat ini dalam keadaan under selling pressure ya. Saya terus terang coba ya kita lihat ya teman-teman. Kita lihat Fartcoin. Let's see Fartcoin secara keseluruhan. Oke, from the weekly perspective, kita dapatkan closing dalam keadaan bearish. Nah, ini kayak tadi yang saya jelasin ke teman-teman nih, tuh ya. Low point internalnya diambil on the weekly perspective. Nah, kita lihat dari perspektif daily. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Bahwa Fartcoin saat ini ada possibility sedang mengalami sebuah fase yang namanya inducement. Karena dia sempat creating higher high di sini. Ya, so it create higher high and then dia break dari internalnya, habis itu dia bisa dibilang menciptakan yang namanya proses koreksi atau retracement. Sekarang dia langsung responsif, langsung naik kembali dengan keadaan yang lumayan cukup oke ya. Kalau kita lihat dan mungkin dari perspektif time frame kecilnya, terkesan kalau dia punya momentum cukup ideal nih untuk dia start rebound kembali. Nah, ini aja dia nggak mampu bertahan guys ya. Saya pernah ada analisis dan ternyata dia fail to maintain. Dia cuma maintain sedikit doang di 079 mantul, abis itu rejected candle dan dia drop lagi. Nah, per sekarang kalau kita lihat posisinya, apakah Fartcoin bisa rebound kembali? Ya kalau lihat dari perspektif daily, tadi kita udah tandain di kisaran area ini adalah proses inducement-nya. Artinya saat ini kalau kita lihat sekilas ya teman-teman, Fartcoin ini seakan-akan habis dapetin yang namanya reaction yang cukup baik sekali dari area order block ini. Merupakan area yang cukup krusial ya untuk saat ini. Dan on the 4-hour perspective, dia ngebentuk yang namanya bullish engulfing candlestick pattern. Right? Technically apa yang terjadi adalah dia ngambil almost every high point yang ada dari previous candle. Ya, kayak gini-gini nih teman-teman tuh. Dia ngambil semua tuh.
tapi baru 35 menit lagi baru dia akan closing gitu kan. Dan mungkin kita ngelihatnya sekilas bahwa hey man ya, I think it's gonna breaking out dari sebuah chart pattern, misalkan namanya falling wedge gitu. Ya, itu bisa terjadi dan itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Artinya kalau kita ngelihat saat ini Ford Coin giving us a very good opportunity untuk pemanfaatan dari buy side-nya. Namun tidak juga saya melupakan bahwa secara keseluruhan proses yang terlihat pada perspektif time frame daily ini adalah bagian dari potential retracement. Jadi kita bisa ngelihat dia mungkin naik dulu untuk nanti dia creating lower high before the next drop untuk dia menciptakan extra correction ya, dengan kondisi mungkin nanti kalian bisa ambil kesimpulan seperti A, B, C wave and then baru dia nanti rebound lagi gitu. Ya karena secara keseluruhan nanti ketika dia naik, kalian akan lihat apa? Wah, ini kayaknya berpotensi ngebentuk head and shoulders gitu. Karena technically yang terjadi adalah low point internal disikat di situ dan dia mengalami yang namanya potential reversal dari perspektif time frame kecilnya. Jadi kalau saat ini nih, walaupun teman-teman kita ngelihat ada potensi dia rebound, but rebound itu resikonya saat ini yang akan dihadapi oleh Ford Coin adalah sekedar hanya untuk nge-fill beberapa area yang berpotensi jadi lower high-nya dia based on daily perspective. Itu yang jadi pertimbangan untuk kita lihat saat ini ya on the Ford Coin. Coba saya perhatiin teman-teman ya on the weekly perspective ya, if you're using this one ya, for example misalnya kita pakai area ini sebagai acuan dan kita lihat 50% nya gitu kan. Dan kita lihat dari perspektif daily, what do we have ya. Nah itu teman-teman, area $1 is gonna be the range di mana dia berpotensi jadi potential lower high-nya. Jadi kalau misalkan dia naik, mungkin ada potensi lah kita bisa ketahan di level tersebut before the next drop will occur atau terjadi kembali. Ya, for now, look at the 15-minute chart. Yap, it's showing us a very good sign kalau dia bisa rebound dulu. Ya, minimal kalau kita lihat dari pergerakan di internalnya kan, ini naik, dia turun, having a pullback, dia turun, and then having another pullback, and then dia drop lagi. Jadi kayak the most recent low yang bisa dipakai sebagai titik dimana kita tandain ya, ibaratnya ini adalah inducement-nya teman-teman sekalian. Atau proses di mana dia secara struktur di time frame 30 menit atau 15 menit itu dalam keadaan bullish untuk saat ini. Meanwhile kalau dari higher time frame ini adalah part of the correction atau part of the pullback before the next continuation bisa terjadi kembali. Nah, gimana pemanfaatannya? Ya, mungkin saya akan sekilas langsung melihat ke area ini, guys ya. Momen dimana satu candlestick di situ ngebentuk sebuah selling pressure yang kemudian disambut oleh buyers, mampu terjadi yang namanya break terhadap previous high point gitu kan. Ada banyak high point yang berhasil di take out hanya dengan dia ngambil selling pressure di situ sebagai buying opportunity-nya mereka. Jadi ekspektasi adalah a pullback dulu before the next rally. Ya, lebih kurangnya begitu, guys. Yeah, so I think if we have a close candle kayak gini on the 4-hour perspective, kamu bisa pakai area ini sebagai acuan untuk pengambilan keputusan ya, dan mungkin sekiranya ngelihat ini sebagai apa part of the retracement. Tapi kan ini again ya, kita belum lihat dia close candle, kita belum lihat dia start pullback, jadi kita pakai Fibonacci pun sebenarnya belum valid untuk bisa dikatakan bahwa hey man ya, ini oke banget tuh kita pakai Fibo dan berpotensi jadi higher low. But that still need more confirmation dari perspektif close candle dari time frame 4 jam di jam 11 nanti malam. Per saya post video ini mungkin udah jam 11 gitu ya. So, ya, that's for Ford Coin yang ngelihat sekilas mungkin seperti itu. I don't know ya teman-teman, but I think kalau ngelihat dari perspektif daily-nya sih ada potensi nanti dia bisa creating lower high, jadi harus diantisipasi kondisi tersebut. And the last one is gonna be Arbitrum. Ini adalah koin yang saat ini juga lagi under selling pressure. Well, technically kalau kita ngelihat secara keseluruhan, harusnya ini adalah potensi dia membentuk yang namanya higher low dari secara keseluruhan pergerakan di higher time frame. Jadi kalau kita pakai structure dari internalnya aja kayak begini tuh ya, kamu bisa lihat itu apa, ngebentuk 62% retracement, ya kan? Dan juga kalau kita tambahin lagi 79% retracement, ada di level sekitaran $0,566. Ya, kalau kita cek sih di sini karena dia ongoing creating lower low by the daily close, itu artinya ada potential untuk Arbitrum masih bergerak ke range yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya mau belanja nih teman-teman, nah carilah area-area yang menurut kalian cukup ideal, which means kalau buat saya mungkin akan mengandalkan range area ini. Ya, di kisaran lebih kurangnya $0,566. Dah,
Lebih kurang kayak gitu ya. Saya singkat aja kalau misalkan Arbitrum, karena ya secara keseluruhan kita bisa lihat ya analisisnya mirip-mirip dengan yang tadi saya bahas, cuma bedanya kalau Arbitrum di sini masih ada harapan atau potensi untuk dia menciptakan higher low, karena ini udah jadi higher high-nya dan di sini adalah low point sebelumnya. Maka kalau misalnya dia menciptakan retracement condition saat ini dan dia malah mengconfirm ini jadi higher low-nya, ya good, berarti ada potensi untuk si Arbitrum creating higher low di range area tersebut dan berpotensi untuk naik kembali. Ya, selama secara naratif, secara kondisi semuanya mendukung. Dalam tanda kutip, Donald Trump naik dan ngasih dampak yang positif. Kira-kira begitu. Oke guys, so that's gonna be the altcoins update. Thank you very much guys for paying attention. Sekaligus saya pengen inform di previous live streaming kita udah achieve 1,500 likes button. Itu artinya nanti saya akan create altcoins analysis ya, yang seperti yang waktu lalu kan, dari A sampai berapa ya, apa gitu ya teman-teman. Ya, I think that's gonna be the update for today. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers. Bye bye guys.